Paknya sudah masuk Pak Maison. Sudah. Cek. Ya, selamat. Iya, selamat pagi semuanya. Mohon maaf saya agak terlambat karena ini melakukan perkuliahannya di tempat yang agak jauh. Ya, silahkan dimulai. Sebelumnya jangan lupa, oh ya sudah direkam. Sebelumnya kita ya silahkan yang presentasi kelompoknya Aziza diawali dengan doa dan kemudian masuk ke perkenalan dan materinya. Silahkan. Selamat pagi Pak Dan, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai presentasi pagi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada pagi kali ini, kita dari kelompok 2 akan menerangkan tentang ethical theory. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aziza Istighfaro Bani dengan NIM 12181003, lalu Dewanti Mayasari dengan NIM 12181005, lalu Sulfia Rohmatunisa dengan NIM 1218132, dan yang terakhir Angel dengan NIM 1218140. Pada kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga studi kasus, dan yang keempat kesimpulan. Latar belakang dari materi ini adalah segala tindakan yang dilakukan baiknya didasari dengan etika. Pada awal filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf Yunani lainnya mulai memikirkan bagaimana cara untuk mengatur kebaikan manusia. Landasan teori. Etika adalah ilmu yang mempelajari adat kebiasaan termasuk di dalamnya moral yang mengandung nilai dan norma yang menjadi hidup seseorang atau sekelompok orang bagi pengaturan tingkah lakunya. Menurut Bertens 1993. Lalu yang kedua, ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Menurut Yakub 2006. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya tingkah laku manusia yang di dalamnya ada nilai dan norma yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ada beberapa teori etika. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme, yang kedua teori deontologi, yang ketiga teori hak, dan yang keempat teori keutamaan. Nah, teori utilitarianisme adalah teori yang sangat memperjuangkan kebahagiaan secara maksimal bagi sebagian besar masyarakat dan meminimalisirkan penderitaan. Secara etika normatif, teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah memaksimalkan penggunaan menurut Jeremy Bentham 1748.
Intinya, kebaikan besar adalah untuk jumlah yang besar. Kebahagiaan masyarakat luas adalah hal yang paling penting. Beliau juga menyimpulkan 3 pernyataan terkait teori utilitarianisme. Yang pertama, tindakan harus dinilai besar atau salah dari sisi akibat. Jadi kita harus memikirkan apa yang terjadi apabila kita melakukan tindakan tersebut. Lalu yang kedua, untuk mengukur akibat yang penting, jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang diakibatkan. Jadi kita harus mikir gitu loh, lebih banyak positifnya, kebahagiaannya, atau negatifnya sebelum melakukan suatu tindakan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kesejahteraan setiap orang sama rata. Jadi semua orang itu sama, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, begitu. Untuk manfaat yang pertama, hasil yang baik tergantung berasal dari apa yang kita kerjakan. Begitu juga sebaliknya, jika kita melakukan hal yang buruk, maka hal buruk itu juga akan terjadi di kemudian hari kepada kita. Lalu yang kedua adalah manfaat terbesar. Nah, manfaat terbesar ini apa? Apabila kita melakukan kebaikan, maka suatu saat nanti kebaikan tersebut dapat menolong kita. Contohnya apabila kita mempunyai masalah itu tidak terlalu besar karena kita mempunyai kebaikan. Seperti itu. Lalu untuk manfaat terbesarnya untuk siapa? Manfaat dari kebaikan tersebut tidak hanya untuk individu, akan tetapi bisa untuk kelompok atau semua orang yang terkait. Jadi kebaikan itu bisa ke semua orang. Itulah gunanya kita melakukan kebaikan. Nah, ada 3 pegangan dari teori utilitarianisme. Yang pertama yaitu suatu kebijakan atau tindakan adalah baik dan tepat secara moral jika kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau keuntungan. Jadi, suatu kebijakan atau tindakan itu adalah suatu hal tindakan yang mendatangkan manfaat atau keuntungan. Jadi bukan untuk diri sendiri tapi untuk kelompok. Lalu yang kedua, kebijaksanaan atau tindakan yang baik dari segi moral adalah mendatangkan kerugian kecil atau yang terkecil. Lalu yang ketiga, di antara kebijaksanaan atau tindakan sama mendatangkan manfaat terbesar adalah tindakan yang mendatangkan manfaat yang paling besar bagi orang-orang sekitar. Nah, maksudnya apa? Jika ada 2 kebaikan yang bersamaan, kita harus melihat mana yang dipilih dari segi manfaat mana yang paling banyak untuk orang-orang sekitar kita, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Lalu ada nilai positif dari etika utilitarianisme. Yang pertama yaitu memberikan kita kriteria yang objektif dan rasional mengapa tindakan dianggap baik. Jadi teori ini mengajarkan bagaimana mengambil keputusan yang baik secara objektif, bukan subjektif. Jadi kita tuh kalau mengambil keputusan objektif, bukan subjektif, bukan karena kita kenal atau sungkan atau apa, tapi cara kita tuh itu benar apa enggak tindakan tersebut. Lalu yang kedua, menghargai kebebasan setiap perilaku moral. Maksudnya ini lagi, kita bebas untuk mengutarakan yang baik dan yang buruk. Jadi tidak ada batasan-batasan tertentu dalam etika ini. Lalu yang kedua, universalitas. Yaitu kita mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu tindakan bagi banyak orang. Kembali lagi seperti yang sebelumnya, jadi kebaikan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang. Manfaatnya untuk semua orang, tidak hanya untuk kita sendiri. Kegunaan teori utilitarianisme itu ada 2, yaitu utilitarianisme sebagai proses. Maksudnya apa? Jadi menjadi dasar utama dalam penyusunan program atau perencanaan khusus dari suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Jadi buat banyak orang, bukan buat kita sendiri. Jadi
Intinya itu dari teori ini tadi, semua tindakan yang dilakukan bermanfaat untuk semua orang, bukan untuk diri kita. Lalu yang kedua, untuk standar penilaian. Menilai tindakan atau kebijaksanaan yang telah terjadi berdasarkan akibat atau konsekuensi. Jadi kita harus memikirkan, jika kita melakukan itu tadi, apa konsekuensinya untuk kedepannya, begitu. Yaitu sejauh mana ia mendatangkan hasil terbaik bagi banyak orang. Intinya, tindakan tersebut harus dipikir untuk kedepannya, tapi tetap bermanfaat bagi banyak orang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori deontologi. Teori deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan. Teori deontologi juga sering disebut sebagai etika yang tidak menganggap akibat tindakan sebagai faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam menilai moralitas suatu tindakan. Berikut merupakan konsep-konsep dari deontologi. Yang pertama yaitu sistem etika ini hanya menekankan suatu perbuatan didasarkan pada wajib tidaknya kita melakukan perbuatan itu. Lalu yang kedua, yang disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik. Semua hal yang lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Contohnya seperti kesehatan, kekayaan, intelijensia adalah baik jika digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Tetapi jika digunakan oleh kehendak jahat, semua hal itu akan menjadi jahat. Lalu yang ketiga yaitu kehendak menjadi baik. Jika bertindak karena kewajiban, kalau perbuatan dilakukan dengan maksud atau motif lain, perbuatan itu tidak bisa disebut baik, walaupun perbuatan itu cenderung atau watak baik. Lalu yang terakhir yaitu perbuatan dilakukan berdasarkan kewajiban. Bertindak sesuai dengan kewajiban disebut legalitas. Dengan legalitas kita memenuhi norma hukum. Lalu selanjutnya yaitu teori hak. Teori hak menurut Bertens tahun 2000 adalah teori yang merupakan suatu aspek dari deontologi. Nah, teori hak dan teori deontologi itu bagaikan koin logam karena tidak dapat dipisahkan. Jika suatu tindakan adalah hak bagi seseorang, maka tindakan yang sama adalah kewajiban bagi orang lain. Teori hak ini cocok untuk diterapkan dalam suasana demokratis karena hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Lalu selanjutnya yaitu beberapa sumber otoritas dari teori hak, yaitu yang pertama hak hukum. Hak hukum merupakan hak yang didasarkan atas sistem hukum pada suatu negara yang sumber hukum tertinggi pada negara tersebut adalah undang-undang dasar. Lalu yang kedua ada hak moral atau kemanusiaan. Hak moral atau kemanusiaan adalah hak yang berhubungan dengan kepentingan individu di mana kepentingan tersebut tidak melanggar hak orang lain. Hak moral merupakan hak yang dikaitkan dengan pribadi manusia secara individu, tetapi dalam beberapa kasus tidak dikaitkan masyarakat dalam arti luas, melainkan dikaitkan dengan kelompok. Lalu yang ketiga, terdapat hak kontraktual. Hak kontraktual adalah hak yang mengikat tiap individu yang membuat kontrak atau kesepakatan bersama dalam bentuk hak dan kewajiban setiap kontrak. Yang selanjutnya yaitu teori keutamaan. Teori keutamaan adalah disposisi watak yang sudah diperoleh seseorang dan memungkinkan seseorang tersebut berperilaku baik secara moral. Contohnya seperti kemurahan hati, yaitu ketika seseorang yang memiliki harta lebih dan membagi dengan orang yang sedang membutuhkan. Pada teori keutamaan terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama, keutamaan merupakan suatu disposisi yang artinya suatu kecenderungan yang tetap. Meski tidak mudah, keutamaan bisa hilang dari watak manusia. Keutamaan merupakan sifat watak yang ditandai stabilitas. Keutamaan yaitu watak atau sifat baik yang sangat mendarah daging pada seseorang, namun tidak sembarang sifat baik merupakan keutamaan. Lalu unsur yang kedua yaitu keutamaan berhubungan dengan kehendak. Keutamaan merupakan disposisi yang membuat kehendak tetap cenderung ke arah tertentu. Misalnya seperti kerendahan hati, yaitu menempatkan keinginan seseorang ke arah tertentu atau tidak menonjolkan diri dalam situasi-situasi yang dihadapi. Unsur yang ketiga yaitu keutamaan didapatkan dari jalan membiasakan diri yang merupakan hasil dari latihan. Maksudnya yaitu keutamaan tidak dimiliki oleh manusia sejak lahir,
Tetapi pada masa kanak-kanak manusia belum mempunyai kesadaran moral sehingga belum berkeutamaan. Keutamaan tersebut terbentuk selama proses pembiasaan dan latihan yang memakan waktu yang cukup panjang, sehingga pendidikan sangat berperan penting dalam pembentukan keutamaan. Lalu yang keempat yaitu keutamaan harus dibedakan dengan keterampilan. Meskipun keutamaan dan keterampilan memiliki persamaan, yaitu didapatkan dengan latihan dan korektif, namun keduanya tetap memiliki perbedaan. Lalu unsur yang terakhir yaitu keutamaan dapat bersifat relevan untuk segala zaman, tetapi juga ada yang terikat pada zaman historis dan kebudayaan tertentu. Dengan demikian, kedudukannya dapat berubah akibat perubahan zaman. Lalu selanjutnya terdapat kelompok-kelompok keutamaan. Yang pertama yaitu keramahan. Hal ini bukan hanya sebagai taktik dalam menarik pelanggan, tetapi juga menyangkut inti kehidupan dari bisnis tersebut. Lalu yang kedua yaitu loyalitas. Loyalitas memiliki arti bahwa pekerjaan atau karyawan bekerja tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan gaji, tetapi juga memiliki komitmen yang tulus dengan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu kehormatan. Keutamaan ini membuat pekerja atau karyawan peka terhadap suka dan duka, kegagalan perusahaan, serta suksesnya perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu rasa malu. Begitu pula apabila perusahaan mengalami kegagalan, karyawan akan merasa malu dengan kesalahan perusahaan meskipun karyawan tersebut tidak memiliki kesalahan dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis. Jadi, dalam berbisnis itu diperlukan yang namanya etika. Etika dalam bisnis itu disebut dengan etika bisnis. Nah, menurut Muslih tahun 2004, jadi etika bisnis itu adalah suatu informasi mengenai tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis dengan menggunakan norma dan moralitas yang berlaku secara mendunia. Sedangkan menurut Barton tahun 2013, etika bisnis adalah pemikiran secara kritis mengenai moralitas dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis ini adalah aturan mengenai serta yang tidak boleh dilakukan saat berbisnis. Etika bisnis ini muncul karena pemikiran kritis mengenai moralitas dalam kegiatan bisnis. Apabila suatu perusahaan tidak menjalankan etika, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi baik secara langsung maupun tidak. Selanjutnya, 3 aspek pokok dari bisnis. Nah, jadi aspek yang pertama adalah sudut pandang ekonomis. Bisnis ini dilihat dari sudut pandang ekonomis itu karena bisnis adalah kegiatan yang mencari keuntungan, makanya disebut dengan kegiatan ekonomi. Lalu sudut pandang kedua dari sudut pandang moral. Nah, bisnis yang baik itu yang menghasilkan keuntungan yang besar dengan memperhatikan moralnya. Maka dari itu muncul istilah teori etika. Dan teori etika itu wajib dipahami dan lingkungan bisnis. Lalu sudut pandang yang ketiga, sudut pandang hukum. Nah, dalam hal ini ada 2 istilah. Yang pertama adalah hukum dagang, lalu yang kedua adalah hukum bisnis. Jadi sama seperti etika, hukum ini merupakan sudut pandang yang normatif. Jadi hukum juga menentukan apa yang baik dan buruk sama seperti etika. Next. Selanjutnya adalah prinsip etika bisnis. Jadi ada 6 prinsip etika bisnis. Yang pertama adalah otonomi. Jadi otonomi ini merupakan sikap seseorang dalam mengambil suatu keputusan dan bertindak sesuai dengan kesadaran diri tentang tindakan yang mana yang baik yang harus dilakukan. Lalu prinsip yang kedua adalah kejujuran. Jadi jujur di sini itu maksudnya memenuhi syarat perjanjian serta kontrak dengan jujur gitu. Lalu juga seperti menawarkan produk barang atau jasa yang dimiliki sesuai dengan mutu dan harga yang sebanding.
Lalu yang ketiga adalah keadilan. Jadi semuanya itu, semua pelaku bisnis diperlakukan secara adil. Yang keempat adalah saling menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi menguntungkan semua pihak di dunia bisnis. Lalu yang keempat, integrasi moral. Jadi integrasi moral ini merupakan tuntutan internal setiap pelaku bisnis. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Ini sudah pasti setiap pelaku bisnis itu harus bertanggung jawab. Selanjutnya. Nah, ada perkembangan etika bisnis. Jadi dimulai dari situasi terdahulu. Jadi pada paruh pertama abad ke-20 di Amerika Serikat, jadi universitas di Amerika Serikat ini mulanya memiliki mata kuliah keagamaan. Nah, bisnis itu, ekonomi dan bisnis itu dibahas dalam perkuliahan agama. Jadi apabila ada permasalahan ekonomi dan bisnis itu dibahasnya dengan cara keagamaan Katolik dan Protestan. Hingga di Amerika Serikat itu di abad 20, etika bisnis dipraktekkan dengan cara agama dan teologi. Selanjutnya ke masa peralihan. Jadi masa peralihan ini terjadi di tahun 1960. Pada 1960 itu Amerika Serikat masyarakatnya memberontak terhadap kekuasaan dan otoritas. Pada 1960 juga itu terjadi perang antara Amerika Serikat dan Vietnam yang membuat anak-anak muda di Amerika Serikat yang ikut perang ini tertekan. Lalu juga timbul sikap anti-konsumerisme. Jadi dari 3 faktor tadi itu, orang-orang di bidang pendidikan itu mencari solusi bagaimana untuk mengatasi ketiga permasalahan ini. Maka dari itu pada 1960 di sekolah-sekolah bisnis Amerika Serikat mulai membuat kurikulum baru dan menerbitkan mata kuliah dengan nama Business and Society. Lalu kelahiran. Jadi kelahiran ini terjadi pada tahun 1970. Ada 2 faktor besar yang mempengaruhi kelahiran dari etika bisnis. Munculnya etika bisnis ini. Jadi yang pertama adalah filsuf itu mulai ikut campur untuk memikirkan mengenai etika bisnis. Lalu yang kedua adalah etika bisnis ini mulai dianggap tepat atas krisis moral di Amerika Serikat. Krisis moral ini terjadi karena adanya perang yang tadi saya bilang itu perang antara Amerika Serikat dan Vietnam. Jadi banyak yang meragukan kredibilitas pemerintah. Selanjutnya setelah krisis moral tadi ada kasus lain lagi yaitu Watergate Affair. Jadi Watergate Affair ini masyarakat meminta untuk pelaksanaan pemilihan presiden ulang yang menyebabkan presiden saat itu mundur. Maka dari itu, karena orang-orang di bidang pendidikan ini lagi merasa membutuhkan adanya perubahan dan kemajuan lagi, maka mereka membuat kurikulum baru lagi yang menghasilkan mata kuliah baru yaitu etika bisnis. Selanjutnya adalah etika bisnis mulai meluas. Nah, etika bisnis meluas ini terjadi di tahun 1980. Jadi setelah tadi lahir di Amerika Serikat, 1980 di bagian Eropa Barat, etika bisnis ini mulai tersebar. Lalu pada 1983, seseorang di Universitas Belanda itu ada yang menjadi profesor etika bisnis pertama. Dan 10 tahun kemudian pada 1993 di universitas yang ada di Eropa sudah ada 12 profesor etika bisnis. Maka dari itu etika bisnis mulai meluas. Selanjutnya fenomena global. Jadi pada 1990 tadi hingga sekarang
etika bisnis mulai dipelajari, diajarkan, dan dikembangkan, bahkan kita juga mengikuti mata kuliahnya. Jadi itu merupakan bukti bahwa etika bisnis sudah menjadi fenomena global. Next. Selanjutnya adalah etika profesi. Etika profesi menurut Prakoso tahun 2015 adalah etika sosial dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada profesi dan ilmu yang disandangnya. Sedangkan menurut Muhtar tahun 2016, etika profesi adalah aturan yang mengatur perilaku seseorang dan memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Jadi hampir sama seperti etika bisnis tadi, hanya saja etika bisnis itu mengatur di bidang bisnis, ini mengatur di bidang etika di bidang profesi. Jadi etika profesi ini merupakan aturan yang harus dipatuhi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam profesi. Contohnya, kita nantinya akan menjadi seorang akuntan. Maka dari itu, kita harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan sebagai akuntan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sylvia. Baik, tentunya etika profesi ini sangat penting diterapkan di seluruh profesi di seluruh negeri. Nah, khususnya kita sebagai akuntan atau para ekonom itu, berikut ini merupakan pentingnya etika profesi menurut Hausman dan McPherson pada tahun 1993. Nah, yang pertama yaitu perilaku bermoral akan memengaruhi keluaran ekonomi. Nah, ini contohnya itu seperti misal kita menjadi sebagai akuntan. Nah, kita itu menyusun suatu laporan keuangan. Nah, apabila kita menyusun suatu laporan dengan jujur, dengan baik, maka hasil dari laporan keuangan itu juga akan jujur. Sehingga masyarakat itu akan percaya kepada perusahaan kita. Jadi keluaran ekonominya tadi seperti saya contohkan laporan keuangan yang jujur seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk melakukan pengembangan kesejahteraan ekonomi dan asesmen diperlukan perhatian terhadap persoalan moralitas. Nah, ini para perilaku ekonomi ini dituntut untuk berperilaku etis atau berperilaku sesuai dengan moral yang ada. Karena untuk melakukan pengembangan kesejahteraan ekonomi ini kan tidak mudah. Jadi apabila ada salah satu langkah yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, maka kesejahteraan ekonomi itu tidak akan tercapai dengan cara maksimal. Nah, kemudian asesmen ini artinya itu seperti penilaian. Nah, misal contohnya melakukan penilaian terhadap internal atau eksternal di suatu perusahaan. Nah, kita itu butuh perilaku yang jujur agar kita itu benar-benar mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita, kemudian apa yang menjadi kelebihan kita. Jadi pada jangka waktu yang lama itu tidak akan merugikan kita seperti itu. Kemudian yang nomor 3 yaitu untuk memahami bagaimana ilmu ekonomi menghasilkan kebijakan ekonomi, dibutuhkan pemahaman mengenai komitmen moral. Nah, untuk menyusun suatu kebijakan ekonomi kan ini kan pastinya tidak mudah. Jadi para pelaku ekonom yang bertugas untuk menyusun kebijakan ini harus berperilaku etis agar kebijakan tersebut itu menguntungkan banyak pihak. Jadi tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri seperti itu. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas 2 studi kasus mengenai etika. Nah, yang pertama itu kasus lumpur lapindo dan yang nanti kedua itu kasus merek dagang Nike. Nah, lumpur lapindo ini merupakan suatu kasus menyemburnya lumpur panas yang terjadi di daerah pengeboran PT Lapindo Brantas Inc. di Dusun Balong Nogo, Desa Reno Kenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, peristiwa ini terjadi mulai tanggal 29 Mei 2006. Nah, tentunya semburan lumpur lapindo ini telah merugikan banyak pihak. Jadi sudah banyak orang yang kehilangan rumahnya, kehilangan lahan pertaniannya. Tapi kemudian itu lumpur lapindo ini terkesan lebih mementingkan menyelamatkan asetnya daripada mengganti rugi masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, menurut suatu jurnal atau paper yang ditulis Afifa tahun 2020, tentunya perilaku dari lumpur lapindo ini sangat menentang etika. Nah, beliau berpendapat bahwa
Lumpur Lapindo ini terutama menentang teori utilitarianisme. Namun menurut kelompok kami, Lumpur Lapindo ini menentang 4 teori etika. Yang pertama yaitu utilitarianisme. Nah, hal ini terjadi karena PT Lapindo Brantas Ing ini telah merugikan banyak pihak. Jadi sudah banyak pihak yang tidak bahagia dengan tindakannya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menurut teori deontologi, PT Lumpur Lapindo ini telah melalaikan kewajibannya untuk menjaga kelestarian alam di sekitarnya. Dan juga pada suatu kasus itu Lumpur Lapindo itu PT Lapindo Brantas Ing itu telah melalaikan kewajibannya untuk mengganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampaknya tersebut. Nah, kemudian hal ini menyambung dengan teori keutamaan karena PT Lapindo ini tidak mengedepankan berperilaku secara etis, terbukti dengan tidak maunya dia untuk mengganti rugi kepada masyarakat. Bukannya tidak mau, tapi awalnya itu mereka mementingkan untuk menyelamatkan asetnya terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu melanggar teori hak. Nah, setiap manusia itu tentunya memiliki berhak untuk mendapatkan kenyamanan, kemudian kesehatan, kemudian rumah yang nyaman, tapi hal ini dirampas oleh PT Lapindo Brantas Ing karena kan itu semburan lumpur lapindonya memiliki gas yang beracun. Jadi dia itu sudah membahayakan kesehatan banyak orang dan kemudian hak untuk mendapatkan rumah nyaman itu juga direnggut karena banyak sekali rumah yang udah terendam oleh lumpur lapindo tersebut. Nah, studi kasus kedua yaitu merek dagang Nike. Nah, jadi Nike itu merupakan merek yang memproduksi baju, kemudian sepatu, alat-alat olahraga. Nah, tentunya sudah banyak dari kalian yang tidak merasa asing dengan merek Nike tersebut. Nah, pada awalnya Nike ini memang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkedudukan di Beaverton, Oregon, Amerika Serikat. Nah, namun pada zaman dulu itu ada kasus Nike lokal. Jadi PT Panarup yang dipunyai oleh Bapak Lukas Sasmito itu memproduksi Nike lokal. Jadi istilahnya dia ini memproduksi Nike yang sama diproduksi oleh Nike Internasional, tapi mereka ini merupakan perusahaan yang berbeda. Jadi tentunya kan Nike lokal ini udah melanggar etika profesi atau etika bisnis karena telah menduplikatkan produknya Nike ini dan dia itu menjualnya dengan harga separuh harga Nike Internasional. Jadi Nike Internasional ini merasa dirugikan. Oleh karena itu Nike Internasional ini menggugat PT Panarup ini. Nah, tapi pada gugatan pertama Mahkamah Agung itu memenangkan Bapak Lukas Sasmito karena pada zaman dahulu itu Mahkamah Agung akan berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan kasus pribumi daripada kasusnya, maksudnya memenangkan kasusnya pribumi jika terjadi kasus dengan orang asing seperti itu. Nah, namun PT Nike Internasional ini tidak sampai di situ saja. Akhirnya beliau itu menggugat lagi. Akhirnya pada tanggal 16 Desember 1986, Mahkamah Agung ini mengeluarkan peninjauan kembali terhadap putusan MA pada tanggal 24 Juli 1985. Nah, dengan itu Nike Internasional dinyatakan punya hak tunggal untuk memakai merek dagang dan nama perniagaan Nike di Indonesia. Nah, Bapak Lukas Sasmito ini akhirnya diperintahkan untuk mencoret merek Nike dari daftar umum Direktorat Paten dan Hak Cipta dengan nomor 141.589. Nah, hal ini tuh sangat bertentangan dengan teori etika yang telah dijelaskan di atas. Nah, pertama pelanggaran hak, karena kan hak merek itu awalnya milik PT Nike Internasional, tapi dia itu merampas hak tersebut dengan cara mengakui bahwa Nike lokal ini yang pertama ada di dunia seperti itu. Nah, kemudian kemudian etikat buruknya tersebut juga melanggar teori deontologi dan juga dari segi teori utilitarianisme itu
Bapak Lukas Sasmito ini telah melanggarnya juga karena telah merugikan pihak lain sehingga kebahagiaannya itu tidak ada seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, dalam berperilaku sehari-hari itu etika harus diterapkan. Nah, etika itu memiliki pengertian ilmu yang mengatur baik buruknya perilaku manusia yang di dalamnya terdapat nilai dan norma yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan sehari-hari. Nah, etika ini banyak jenisnya, namun kali ini kami membahas etika bisnis dan etika profesi. Jadi kalau etika bisnis ini merupakan aturan yang mengatur baik buruknya seseorang itu di dunia bisnis. Nah, kalau etika profesi itu aturan yang mengikat mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak dalam suatu profesi. Seperti itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Berikutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Iya, kepada saudara Lukas dipersilakan. Ya, selamat pagi Pak Dan dan teman-teman. Saya Lukas Jahandoso dengan NIM 1218139. Ingin bertanya, menurut kelompok dalam proses bisnis sehari-hari, kalau dibandingkan, apakah lebih baik mana? Maksudnya, kalau dibandingkan, apakah Indonesia itu sudah lebih menerapkan proses etika bisnis dan juga etika profesi dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya? Terima kasih. Kemudian kepada saudari Ilona. Selamat pagi, nama saya Ilona Ionika Tiffany, NIM 121010015. Saya mau bertanya terkait teori keutamaan. Keutamaan apa saja yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis ya? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada saudara Antonius Lionel dipersilakan. Ya, selamat pagi Pak Daniel dan teman-teman. Terima kasih kesempatannya. Saya Antonius Lionel dengan NIM 1218002 ingin bertanya. Apabila ada faktor lain yang mempengaruhi dalam pengukuran teori utilitarianisme, apakah relevan? Jika iya atau tidak itu mengapa? Terima kasih. Terima kasih. Lalu selanjutnya saudara Kadek dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Kadek Agus Darmawan, NIM 1218119. Saya ingin bertanya, menurut kelompok sendiri, apa dampak negatif jika etika tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tutup dulu sesi tanya jawabnya. Akan kami rundingkan terlebih dahulu. Untuk yang pegang slide, tolong ini
Slide-nya bisa ditutup dan ganti video. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lukas. Jadi tadi pertanyaannya itu apakah penerapan etika profesi atau bisnis di Indonesia itu lebih bagus daripada di luar negeri? Nah, itu jawabannya masih belum maksimal dan penerapannya itu masih minim. Namun dari tahun ke tahun itu sudah ada perkembangan, dibuktikan dengan adanya peraturan yang selalu dikembangkan juga. Nah, sebagai contoh minimnya penerapan etika profesi tersebut itu ya simpel aja. Jadi kayak misal di luar negeri itu kalau misal masuk jam 7 itu orangnya bakalan tepat waktu dan juga mereka itu lebih terstruktur. Nah, kalau di Indonesia ini kan mengenal yang namanya jam karet. Jadi kayak kurang bisa menepati waktu seperti itu. Apakah sudah menjawab, Saudara Lukas? Ya, baik, terima kasih. Lukas? Sudah. Oh ya, terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ilona, yaitu keutamaan yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis. Yang pertama yaitu kejujuran. Secara umum kejujuran merupakan keutamaan paling penting bagi pelaku bisnis karena kejujuran menuntut tersedianya kebenaran dan keterbukaan. Jika mitra bisnis hendak bertanya, apakah pebisnis yang memiliki keutamaan jujur selalu bersedia dalam memberi keterangan, tetapi tidak berarti seseorang pebisnis harus menjelaskan semuanya. Lalu yang kedua, terdapat fairness. Fairness tersebut merupakan kesediaan pebisnis dalam memberikan apa yang wajar kepada semua orang. Wajar dimaksud di sini itu apa yang bisa disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu transaksi. Contohnya itu seperti pebisnis yang tidak fair adalah dengan melakukan cara insider trading. Nah, insider trading itu membeli atau menjual saham yang berdasar atas informasi yang tidak tersedia bagi umum. Lalu yang ketiga terdapat kepercayaan. Kepercayaan adalah keutamaan yang juga penting dalam konteks bisnis. Kepercayaan harus ditempatkan dalam hubungan timbal balik. Memberi garansi merupakan salah satu contohnya. Lalu yang keempat yaitu keuletan. Keuletan merupakan keutamaan yang harus dimiliki juga karena pebisnis harus bertahan dalam situasi apapun. Terutama dalam situasi yang sulit. Pebisnis harus mampu mengadakan negosiasi yang kadang keras tentang proyek atau transaksi yang memiliki nilai besar. Terima kasih. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lionel, yaitu apabila ada faktor lain yang memengaruhi dalam pengukuran teori utilitarianisme, apakah relevan? Jika iya atau tidak, mengapa? Nah, saya akan menjawabnya. Jadi kalau ada faktor lain dari dalam pengukuran di dalam teori tersebut sangat tidak relevan.
Karena di dalam teori utilitarianisme tersebut hanya memikirkan sebab dan akibat apa yang terjadi apabila kita melakukan hal atau suatu tindakan. Nah, itu tadi harus diukur dengan cara seberapa manfaat dan seberapa baik perbuatan tersebut untuk semua orang atau untuk bermanfaat kepada banyak orang. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi apakah tindakan tersebut bermanfaat bagi orang lain, begitu. Apakah sudah menjawab, Saudara Lionel? Iya, sudah baik. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Kadek mengenai apa dampak negatif jika tidak menerapkan etika bisnis. Jadi dampak negatifnya itu pelanggan akan melawan perusahaan jika pelanggan tersebut merasa perusahaan tersebut tidak adil dalam bisnis. Lalu karyawan yang merasakan ketidakadilan juga akan absentisme lebih tinggi, produktivitas lebih rendah, dan tuntutan upah lebih tinggi juga. Apa bisa diterima jawabannya? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Lalu selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan kembali. Yang pertama yaitu dipersilakan untuk Saudara Andre. Ya, terima kasih kesempatannya untuk kelompok penyaji. Saya Andre, angkatan 18, NIM belakangnya 38, Pak Dan. Saya mau bertanya pada kelompok penyaji, menurut kelompok, kapan waktu yang tepat ketika seorang individu dalam usaha menerapkan etika bisnis dan juga etika profesi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian Saudara Fajar, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Nama saya Fajar dengan NIM 1218-1009. Nah, ini pertanyaannya dari penjelasan Angel tadi. Kenapa agama ikut campur dalam pelaksanaan etika? Dan bagaimana cara agama ini mempengaruhi atau mengatur etika tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajar. Lalu kemudian silakan Saudara Stephen Wijoyo, dipersilakan. Iya, terima kasih kesempatannya. Saya Stephen Wijoyo, NIM 12181133. Saya ingin bertanya, apa bentuk pelanggaran dalam etika bisnis yang sering terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Stephen Wijoyo. Lalu selanjutnya kepada Saudara Billy Julian Riyadi, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Dan dan selamat pagi para kelompok penyaji. Nama saya Billy Julian Riyadi, NIM 12144. Saya ingin menanyakan kepada kelompok berdasarkan apa yang telah disajikan, kira-kira apa saja kelemahan dari etika bisnis itu sendiri. Terima kasih. Baik, kami undingan terlebih dahulu. Akan kami jawab setelah ini.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andre, yaitu kapan kita menggunakan etika profesi dan kapan kita menggunakan etika bisnis. Apakah benar saudara Andre? Iya. Oke, saya akan menjawab. Jadi, kapan kita akan menerapkan etika bisnis tersebut? Jadi, apabila kita mempunyai usaha, sejak awal kita wajib untuk menerapkan etika bisnis. Mengapa demikian? Karena adanya etika bisnis tersebut, kita akan sesuai struktural dan sesuai kebaik. Jadi, kalau kita tuh menjalankan etika bisnis tersebut, apa saja yang kita lakukan tuh beretika gitu loh. Jadi, kita akan kebiasaan juga melakukan etika tersebut. Seperti itu. Jadi, nggak usah ada peraturan atau apa. Kita udah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang bermanfaat bagi orang lain, mana yang tidak bermanfaat bagi orang lain tersebut. Jadi, dari sejak awal buka, kita harus menerapkan mana yang baik dan buruk gitu. Kalau sedangkan etika profesi tersebut biasanya kalau di dalam perusahaan itu sudah diberi kayak batasan-batasan atau peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi kita nggak boleh ngelakuin apa aja, kita ngelakuin apa saja. Jadi kesimpulannya dari jawaban tersebut, dari awal kita masuk, kita tuh pasti sudah ada etika profesi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Meskipun tidak, misalkan terlalu lemah atau bagaimana, itu kita tetap menjalankan. Karena di setiap profesi yang ada, pasti memiliki etika tersendiri. Jadi sejak awal kita merintis bisnis, etika bisnis, sejak awal kita masuk ke profesi tersebut, kita sudah harus tetap menerapkan etika tersebut. Apakah sudah menjawab, saudara Andre? Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fajar mengenai mengapa agama ikut campur dalam masalah etika. Nah, sebenarnya itu dari zaman dahulu memang agama ini kan mengatur pada kebaikan ya. Jadi, setiap agama itu mengatur apa yang boleh kita lakukan, apa yang baik, kemudian apa yang buruk. Nah, di zaman dahulu itu mereka juga seperti itu, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, karena pada zaman dahulu kan pengetahuan tentang bagaimana cara beretika yang baik di suatu bisnis atau perdagangan kan tidak semudah sekarang ya. Kalau sekarang kan kalau kita mencari di internet itu kan udah muncul seperti apa. Nah, juga akhirnya agama ini memberikan suatu pengetahuan tersebut karena kan misal kalau di Muslim gitu ya, kalau zaman dahulu mungkin ada suatu kajian, maka para ulama itu akan mengajarkan bagaimana sih etika yang baik dalam berdagang, dalam berkehidupan sehari-hari, agar tidak menyakiti atau menyinggung pihak lain seperti itu. Apakah sudah menjawab? Berarti intinya agama ini menjadi batasan agar manusia ini tetap berperilaku etika yang baik gitu. Iya, saudara Fajar. Jadi kan setiap agama itu pasti mengajarkan yang baik. Nah, dari situ kita tahu bahwa dari mana yang baik, perilaku yang baik, terus mana perilaku yang buruk, dan apakah perilaku itu tadi bermanfaat dan ngefek ke orang lain itu baik apa buruk gitu loh. Jadi, kamu misalnya gini, misalnya kita di Islam diajarkan harus berbuat baik, harus jujur dalam berdagang. Nah, dari tersebut itu kan juga udah termasuk etika bisnis kan. Jadi, relevan gitu loh antara apa yang diajarkan agama sama kehidupan sehari-hari di etika tersebut. Sebab agama itu mengajarkan kebaikan, nggak mungkin kan agama bukan batasan, tapi agama itu pasti semua agama mengajarkan kebaikan, nggak mungkin agama itu mengajarkan keburukan gitu loh, saudara Fajar. Apakah menjawab? Ya, makasih. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Stephen Wijoyo, yaitu bentuk pelanggaran terhadap etika bisnis. Yang pertama, terdapat pelanggaran etika bisnis terhadap hukum. Contohnya seperti sebuah perusahaan X karena kondisi perusahaannya yang pailit akhirnya melakukan PHK kepada karyawannya. Tetapi dalam melakukan PHK itu, perusahaan sama sekali tidak memberikan pesangon sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Jadi dalam kasus ini, perusahaan X dapat dikatakan melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum. Lalu yang kedua, terdapat pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi. Contohnya,
Sebuah yayasan X menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA. Pada tahun ajaran baru, sekolah mengenakan biaya sebesar 500.000 kepada setiap siswa baru. Pengurusan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan kepada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima, mau tidak mau mereka harus membayar. Di samping itu tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh banyak pihak, yayasan baru memberikan informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragam guru, dan sehingga pihak yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transaksi. Lalu yang ketiga yaitu pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Contohnya, perusahaan pengembang di Sleman membuat kesepakatan dalam sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah perumahan. Sesuai dengan kesepakatan, pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada kontraktor. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan kontraktor melakukan penurunan kualitas spesifikasi bangunan tanpa pengetahuan perusahaan pengembang. Selang beberapa bulan, kondisi bangunan sudah mengalami kerusakan serius, sehingga dalam kasus ini, pihak perusahaan kontraktor dapat dikatakan telah melanggar prinsip kejujuran karena tidak memenuhi spesifikasi bangunan yang telah disepakati bersama dengan perusahaan pengembang. Lalu yang terakhir, terdapat pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip empati. Contohnya adalah seorang nasabah, sebut saja X dari perusahaan pembiayaan terlambat membayar angsuran mobil sesuai tanggal jatuh tempo karena anaknya sakit parah. Lalu X sudah memberitahukan kepada pihak perusahaan tentang keterlambatan membayar angsuran, namun tidak mendapatkan respon dari perusahaan. Sehingga dalam kasus ini kita dapat mengatakan pihak perusahaan telah melakukan pelanggaran prinsip empati pada nasabah karena sebenarnya pihak perusahaan dapat memberikan peringatan kepada nasabah itu dengan cara yang baik dan tepat. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Billy mengenai apa kelemahan dari etika bisnis. Jadi kelemahan dari etika bisnis ini yang pertama, manfaat itu merupakan konsep yang begitu luas sehingga dalam kenyataan praktis akan menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Lalu ada beberapa orang juga yang menganggap bahwa etika bisnis itu mendiskriminasi karena jadi ada penelitian yang menyatakan bahwa hanya ada satu etika yang berlaku untuk semua orang, penguasa atau rakyat jelata, kaya atau miskin, yang kuat dan lemah. Jadi tidak ada etika khusus gitu harusnya yang mengatur, tetapi hanya satu etika itu. Maka dari itu disebut etika bisnis itu diskriminasi. Lalu selanjutnya etika bisnis ini juga kontradiktif. Jadi ada yang menyatakan bahwa etika bisnis ini kontradiktif karena berasal dari sekelompok orang. Mereka menilai bahwa etika bisnis itu adalah usaha yang naif. Dunia bisnis diibaratkan rimba raya di mana tidak ada tempat untuk etika. Jadi etika dan bisnis adalah seperti minyak dan air yang tidak dapat menjadi satu. Gitu. Apa dapat diterima? Ya, terima kasih. Lalu akan kami buka sesi selanjutnya. Yang pertama kepada Saudari Evelyn Larissa dipersilakan. Saya Evelyn Larissa, NIM 1218007. Ingin bertanya, awal mulanya etika profesi itu bisa ada itu bagaimana ya? Saya sejarahnya mungkin. Terima kasih.
Lalu yang kedua, kepada Saudara Gideon, kami persilahkan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gideon Christian dengan NIM 1218142. Mau bertanya, jadi kan kalau perusahaan itu nggak ngejalanin etika bisnis kan pasti bakal ada sanksi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bentuk sanksinya itu seperti apa? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudari Jessica dipersilakan. Saya Jessica Sagan, NIM 121810018. Mau tanya contoh real di perusahaan. Tadi dikatakan di teori keutamaan melakukan perbuatan baik bisa membuat resiko yang datang kecil. Nah, mau tanya mungkin contoh realnya di perusahaan bagaimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Jessica. Lalu selanjutnya kepada Saudari Fania Kristianta dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fania Kristianta dengan NIM 1218141. Saya mau menanyakan apa yang terjadi kalau salah satu prinsip etika bisnis itu tidak terpenuhi. Gitu. Terima kasih. Baik, jawabannya akan kami rundingkan terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab. Di mute. Mohon maaf, tadi ke mute. Jadi, sejarah etika bisnis itu sudah ada, sudah muncul sejak pada abad ke-18. Nah, orang-orang itu mulai berpikir bahwa etika profesi itu perlu diterapkan seperti itu. Jadi, bidang pertama kali yang menerapkan etika profesi itu kedokteran. Karena kan di bidang kedokteran itu harus jujur gitu. Kemudian disusul dengan bidang ekonomi. Nah, kemudian paham ini tuh muncul karena dilandasi bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, etika itu profesi itu perlu bertindak secara etis dan profesional agar tidak merugikan banyak pihak. Contohnya kalau dokter kan kalau misal kita berbohong atau berbohong mengenai suatu diagnosa penyakit kan pastinya akan merugikan pihak yang didiagnosis tersebut. Jadi meskipun kenyataannya pahit, jadi kita itu harus jujur dan etis seperti itu. Apakah sudah menjawab, Saudari Evelyn? Baik, sudah. Terima kasih, Sylvie. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gideon mengenai sanksi yang dikenakan secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan yang tidak menjalankan etika bisnis. Jadi, sanksinya itu yang secara langsung bisa saja citra perusahaan itu menjadi jelek. Lalu, lama-kelamaan kepercayaan masyarakat itu berkurang karena ada masalah-masalah yang terjadi yang berkaitan dengan etika bisnis. Misalnya, seperti atasan yang tidak menghargai bawahannya. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan citra publik dalam perusahaan menjadi jelek, lalu kepercayaan masyarakat itu akan menurun menurun terhadap perusahaan tersebut. Lalu yang secara tidak langsung itu sanksinya seperti secara tidak langsung itu mempengaruhi semangat kerja dari para karyawannya. Jadi karyawannya karena merasa bahwa perusahaannya ini sudah dicap jelek, maka mereka akan seperti sudah malas-malasan gitu kerja di sana. Apa jawabannya bisa diterima? Ya, terima kasih. Sama-sama. Lalu kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Jessica. Apa contoh real? Nah, contoh realnya itu misalkan begini. Apabila suatu perusahaan itu emang dari awalnya itu citranya baik dan dia tuh menerapkan kejujuran. Jadi kayak semua laporan audit itu tuh dilakukan dengan jujur, tidak ada yang dimanipulasi. Nah, pada suatu kejadian ternyata ada seorang karyawan yang berniat untuk memanipulasi data tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Nah, karena citra perusahaan yang baik sudah dibangun dari awal, maka sang auditor ini tadi akan tidak langsung memberi sanksi kepada perusahaan tersebut, akan tetapi diselidiki dulu gitu loh. Jadi karena citra perusahaan yang baik, maka orang-orang ngertinya perusahaan baik, jadi nggak langsung ngecap jelek gitu. Jadi diselidiki yang mana yang baik dulu, nggak langsung kayak perusahaan auditornya tuh nggak langsung menyimpulkan bahwa perusahaan ini yang salah begitu. Apakah sudah menjawab, Saudari Jessica? Oh iya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Fania, yaitu apa yang terjadi jika salah satu prinsip dari etika bisnis tidak dilakukan. Menurut kelompok kami, jika salah satu prinsip etika bisnis tidak dilakukan akan tidak maksimal, karena seharusnya semua prinsip itu harus dilaksanakan, yaitu terdapat 6 prinsip, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, integrasi moral, dan prinsip tanggung jawab. Contohnya itu kayak misal kalau perusahaan sudah melaksanakan prinsip kejujuran tapi tidak
melaksanakan prinsip etika bisnis yaitu tanggung jawab. Nah, itu kan jadi tidak seimbang dalam melakukan bisnis. Apakah sudah menjawab Saudara Rifania? Ya, terima kasih. Sama-sama. Lalu untuk sesi yang terakhir, saya persilakan untuk Saudari Olivia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Olivia, NIM 12 18 129. Mau tanya, kan tadi yang teori utilitarianisme itu loh, kan yang kebaikan untuk semua orang. Nah, itu kira-kira ada kekurangannya enggak? Maksudnya, misalnya kalau pakai teori itu kira-kira nanti resikonya apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Saudara Roden, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktu dan nama saya Roden Audi, NIM 121810037, ingin bertanya, banyaknya budaya di Indonesia, bagaimana sih perusahaan menyikapi itu? Terima kasih. Kemudian selanjutnya kepada Saudara Kelvin, dipersilakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Kelvin dengan NIM 1218120. Mau bertanya mengenai tadi kan menyinggung mengenai loyalitas kan terhadap dari karyawan terhadap perusahaan. Nah, semisal loyalitas dari perusahaan ke konsumen itu apa kalian setuju juga atau enggak? Jadi kalau misal diperlukan loyalitas terhadap jadi gini, loyalitas dari perusahaan ke konsumen itu diperlukan atau enggak? Kalau semisal diperlukan itu gimana? Kalau semisal enggak, kenapa? Terima kasih. Baik, saya ulang ya, Saudara Kelvin, pertanyaannya. Apakah loyalitas perusahaan diperlukan untuk konsumen? Apabila iya, mengapa? Apabila tidak, mengapa? Begitu ya, Saudara Kelvin? Iya. Terima kasih. Iya. Baik, akan saya rundingkan terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Olivia Gavrila. Apa kelemahannya apabila kita mementingkan manfaat untuk banyak orang? Jadi kelemahan yang paling pokok dari etika utilitarianisme adalah bahwa membenarkan hak kelompok minoritas tertentu, jadi minoritasnya tertentu itu dikorbankan demi kepentingan mayoritas. Nah, jadinya suatu tindakan merugikan bahkan melanggar hak dan kepentingan kelompok kecil tertentu, tapi menguntungkan sebagian besar orang yang terkait. Jadi tindakan itu tetap dinilai baik dan etis gitu loh. Artinya etika utilitarianisme itu membenarkan penindasan dan ketidakadilan tanpa menghiraukan kenyataan bahwa tindakan yang sama itu juga merugikan bagi segelintir orang. Jadi kelemahannya itu hak-hak dari minoritas tersebut kayak kecabut gitu loh. Soalnya lebih memilih dari mayoritas tersebut begitu. Apakah menjawab saudara Iya. Olivia? Menjawab. Terima kasih. Iya. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Roden mengenai banyaknya budaya di Indonesia. Nah, bagaimana perusahaan itu menyikapinya? Nah, jadi suatu peraturan tentang etika profesi ini tentunya diterapkan oleh pemerintah itu secara global. Jadi tidak hanya untuk satu suku saja. Jadi baiknya perusahaan juga melakukan itu karena kan pastinya di perusahaan itu banyak banget karyawannya yang berbeda-beda. Jadi harus lebih global gitu, seperti itu. Kemudian akan ditambahkan oleh saudari Angel. Ya, selanjutnya sama seperti etika profesi, etika bisnis juga memiliki peraturan yang mengatur itu sama. Jadi undang-undangnya itu bersifat global. Jadi tidak mungkin pemerintah itu membuat peraturan untuk minoritas saja, juga untuk mayoritas saja, tapi untuk semua. Jadi bisa diterapkan di daerah manapun. Apa Baik, bisa terima kasih. Terima kasih. Sama. Lalu saya selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kelvin, yaitu apakah loyalitas antara perusahaan dan konsumen itu dibutuhkan? Menurut kelompok kami, loyalitas antara perusahaan dan konsumen itu dibutuhkan karena untuk menjalin relasi antara perusahaan dan konsumen. Contohnya itu kayak jika perusahaan tetap menjaga loyalitas dengan konsumen, konsumen tersebut akan terus mengambil produksi sebuah produk dalam perusahaan tersebut. Apakah menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih. Jadi saya tambahkan ya, jadi intinya itu apabila perusahaan itu baik kepada konsumen, maka citra perusahaan itu akan naik. Dan dengan naiknya citra perusahaan tersebut, maka banyaknya masyarakat yang percaya bahwa banyak manfaat dari perusahaan tersebut itu loh. Jadi perusahaannya punya nama yang baik dan itu juga menguntungkan bagi perusahaan sendiri. Jadi kebaikan akan kembali kepada kebaikan lagi. Begitu. Apakah menjawab saudara Calvin? Iya, menjawab. Terima kasih jawabannya. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih pada kelompok penyaji yang sudah menyajikan tentang teori etika pada hari ini. Bagus, sangat bagus sekali, bahkan lengkap, termasuk bagaimana diskusi dan tanya jawabnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bagaimana kawan-kawan menceritakan mulai dari etika, jadi dasar teori etikanya, kemudian etika bisnis, dan kemudian etika profesi sampai pada studi kasusnya. Jadi bukan relatif ya, memang sangat bagus apa yang disajikan oleh kelompok ini, lengkap dan diskusinya juga
rame ya, sampai 1,5 jam harusnya kuliah kita 1,5 jam, 1,5 jam hanya untuk presentasi dan diskusi. Jadi saya ini harus ambil waktunya orang ini. Oke, ya bagaimana kemudian, ya tapi sebelum masuk kemudian kita sepakati ya dari awal etika yang sudah kita sepakati. Jadi tolong untuk penyaji ya, ini khususnya untuk penyaji dulu. Jadi untuk si Aziza dan Maya ya, itu belum sampai hari ini belum diganti itu DP-nya atau ikonnya ya. Iya belum diganti, nggak apa-apa. Nggak akan mempengaruhi nilai kok. Cuman ya jadinya kelihatannya kok tulisan tok gitu ya Aziza. Oke, Silvi sudah diganti, tapi kemudian kita tahu juga disepakati bahwa saat kemudian menyajikan presentasi itu kan harusnya videonya nyala ya, semuanya, keempat-empatnya. Presentasi ini yang nyala terus kayaknya Angel aja ini, karena sudah pernah presentasi di mata kuliah sebelumnya ya. Jadi nyala terus, harusnya setelah proses diskusi ini, itu nyala terus 4 dari penyaji hari ini. Kalau yang nanya sih nggak harus ngidupin video karena juga nanyanya nggak lama, kecuali kalau memang mau diskusinya lama. Nah, masalah teori yang sudah disampaikan sebenarnya sudah seperti yang saya harapkan, termasuk bagaimana PPT-nya disajikan juga dengan baik, disajikan juga dengan baik oleh penyaji, lengkap, tapi kemudian ada banyak pertanyaan yang kemudian sifatnya memang lebih praktis. Jadi bagaimana terkait bagaimana pelaksanaan etbis di Indonesia ya, etika profesi juga di Indonesia seperti apa, yang lebih banyak di sana. Jadi sisi praktisnya, karena secara teori sudah jelas, sudah disampaikan dengan baik, tapi kan implementasinya seperti apa di Indonesia. Nah seperti yang ditanyakan oleh Lukas di awal itu, gimana sih etbis di Indonesia gitu, sudah enggak bagaimana pengaruhnya, apa saja faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa memang ya kalau kita melihat dari salah satu teorinya ya, dari utilitarian dan teori deontologi itu yang arahnya memang kemudian pada etika bisnis yang satu pakai nilai utilitarian, sedangkan deontologi itu lebih pada hukum-hukum positifnya. Nah, ini yang harus dipahami, di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh budaya dan nilai lokal. Salah satunya penerapannya tidak konsisten. Kenapa? Karena itu tadi di Indonesia itu masih kemudian relatif permisif terhadap etika bisnis dan profesi. Bahkan hukum positifnya pun kita juga masih banyak yang permisif. Artinya bahwa permisif itu ya sudahlah, yang penting dilakukan kayak gitu. Jadi salah satunya ya kalau tadi contohnya sudah bagus ya, seperti yang ada di luar itu kita punya jam karet. Kalau di Indonesia itu masuk kuliah itu telat aja kan malu, apalagi dosen yang telat. Nah, kalau di kita kan bukan hanya mahasiswanya ada yang kemudian paling sering alasannya macet untuk masuk telat. Nah, dosennya lebih parah karena kemudian kita ada waktu katakanlah 10-15 menit, dosennya juga kalau nggak pas 15 menitnya nggak datang gitu ya, atau datangnya relatif terlambat. Itu artinya bahwa kemudian secara etika kan ada yang dilanggar, bahwa kemudian ada hak-hak siswa untuk belajar jadinya kan dilanggar malah oleh dosennya gitu kan. Itu salah satu contoh yang paling gampang lah di keseharian kita. Tapi kalau ya itu berarti apa, dia etika bisnisnya jelek terhadap lembaga dan terhadap kliennya dalam hari ini mahasiswa, apalagi kalau kemudian itu ngomongin profesi, berarti dia kan cacat secara moral terhadap profesinya gitu kan. Nah kalau yang lain permisif di Indonesia ini juga ada yang ditanyakan oleh Billy. Jadi permisif kita itu oleh Stephen, pelanggaran etis yang sering terjadi. Nah itu kalau di dunia bisnis pada umumnya ya ini kita akan kemudian jebakan yang namanya black economy. Black economy itu apa sih ya? Praktik-praktik ekonomi yang sifatnya gelap.
Nah, kalau di kita kan ya pada umumnya kan gitu, waduh, ya katakanlah ngurus SIM gitu kan, waduh kalau nggak nyogok, kalau nggak lewat belakang lama nanti takut nggak lulus ujian teorinya, ujian prakteknya, akhirnya kemudian nyogok itu dianggap hal yang lumrah. Terus kemudian saat kemudian kita kelihatan melakukan pelanggaran gitu ya, kemudian ada ya damailah Pak gitu kan. Bahkan bukan hanya kita ya sebagai yang katakanlah korbannya, tapi kemudian polisinya yang nawarin ini gimana, mau sidang atau sidang di tempat. Nah, kayak begitu itu ya ternyata ya seharusnya mereka yang menegakkan hukum itu malah kemudian melanggar. Mereka yang harusnya punya nilai sikap moral yang tinggi dan mereka harusnya menjalankan etika profesinya ternyata melanggar profesi. Di dunia bisnis juga begitu. Kalau kemudian tidak bawa dalam tanda petik sesuatu gitu ya, kalau saat mengurus surat-surat izin dan sebagainya itu kalau jadi kemudian jalurnya jalur lambat bukan jalur cepat. Kayak begitu itu black economy di Indonesia itu masih sangat tinggi. Padahal kalau kita tahu nanti Anda di semester tahun depan itu akan bertemu dengan kita akan belajar namanya akuntansi forensik dan audit investigatif. Nah itu ternyata yang namanya fraud, yang namanya kecurangan itu bukan hanya korupsi. Korupsi itu hanya satu dari sekian banyak bentuk dari fraud atau kecurangan. Nah itu yang nanti kita akan belajar lebih detail ke profesi kita saat kemudian kita menjadi akuntan dan auditor. Kalau ini kan kita ngomongin nilai-nilai utamanya di etika bisnisnya dan juga etika profesi. Nah, kemudian dampak bagaimana kalau kemudian dampak negatif saat kemudian kita tidak berperilaku etis. Ya, kalau tidak berperilaku etis ya jelas saja yang dilanggar itu bukan hanya nilai, bukan hanya moral, tapi juga hukum positif yang harus dihadapi oleh perusahaan. Nah, kelemahannya kemudian ditanyakan seperti itu tadi pertanyaan dari Kadek. Nah, saya sambungkan dengan pertanyaan dari Billy. Bagaimana kelemahan Edbis gitu ya. Terus kemudian juga ada Rodan tadi yang menanya bagaimana kemudian di Indonesia beragam secara suku dan budaya. Nah, ini yang kemudian kita harus berhadapan dengan sebenarnya ada, ya kemudian teori itu kan ada 4. Nah, utilitarian itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang sifatnya global. Nilai-nilai etis secara umum yang diambilkan memang kebanyakan basisnya dari ajaran-ajaran agama. Saya juga menjawab sebagian dari menjawab langsung dari apa yang ditanyakan Fajar. Nah, utilitarian itu berangkatnya dari nilai agama sebenarnya. Contohnya seperti katakanlah tidak boleh mencuri. Ya itu kan semua agama mengajarkan tidak boleh mencuri. Terus kemudian katakanlah bayarlah pegawai itu atau bawahanmu atau anak buahmu itu sebelum keringat mereka kering. Nah, itu kan sudah sebenarnya nilai-nilai yang kemudian di dalam itu nilai-nilai agama yang kemudian dalam jadi etika itu kemudian hak-hak normatif dari pekerja itu harus dipenuhi. Nah itu yang kemudian memang dasarnya adalah utilitarian. Makanya utilitarian itu adalah keluar pertama sebagai teori. Tapi sifatnya universal, sifatnya umum, sangat umum. Yang biasanya kalau di dalam etika itu disebut sebagai golden rules, nilai-nilai yang kemudian melintasi semua agama dan semua agama menyatakan yang sama. Tapi kalau ya bicara tentang secara yang lebih detail gitu ya, itu katakanlah hukum dagang dan hukum bisnis itu ya memang kemudian secara teori kan ini kan munculnya etika bisnis ini kan memang dari barat. Tapi sebenarnya kalau dilihat praktek bisnis yang paling etis pertama kali muncul dan semuanya jelas tertulis itu kan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya saat itu. Semua kaidah-kaidah bisnis kan detail semua itu yang ya karena latar belakangnya Nabi Muhammad itu kan memang
pebisnis. Jadi banyak kaidah-kaidah bisnis yang muncul yang beliau sampaikan di hadis. Kalau Al-Qur'an kan nilai-nilai umumnya, nilai-nilai utilitariannya. Secara bisnis sebenarnya Islam itu detail banget, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadi dasar di munculnya teori utilitarian. Ya walaupun utilitarian lebih tua lagi ya, karena berangkatnya dari zamannya Aristoteles 500 tahun sebelum Masehi. Jadi 900 tahun, hampir 1000 tahun sebelum Nabi Muhammad muncul gitu ya. Itu yang, tapi secara bisnis paling tertata itu sebenarnya di Islam. Kalau sebetulnya yang diceritakan tadi bagaimana dasar dari etika bisnis ini munculnya baru abad ke-18 ya. Setelah ada menghadapi revolusi industri, munculnya Weber itu dengan yang namanya etika Protestan. Tapi nilai-nilai umumnya mengacu pada nilai-nilai Katolik sebenarnya. Itu ya yang di barat perkembangannya. Tapi sebenarnya dua hal ini kan kemudian menjadi satu pemahaman gitu ya. Nah, tapi kemudian nilai-nilai global itu, ini kan saya menjawab kelemahan dan saya juga menjawab pertanyaannya Fajar. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai lokal? Nah, itu yang munculnya di deontologi, teori deontologi, bahwa kemudian lokalitas itu diwadahi, nilai-nilai lokal itu kemudian diwadahi dengan teori deontologi. Nah, tapi sebenarnya kemudian muncul lagi yang lain. Lah bagaimana kemudian dengan etika bisnis yang sifatnya pribadi? Saya kan punya nilai sendiri, saya punya nilai moral sendiri. Itu kan kemudian muncul dengan teori hak. Karena hak itu lebih pada bagaimana pribadi hak dalam melakukan pekerjaan, khususnya nanti kalau itu melatar belakangi munculnya teori etika profesi. Nah, tapi semuanya itu tiga teori dasar yang awal itu dibalut semuanya di dalam virtu atau keutamaan. Jadi teori yang keempat, teori virtu, ya keutamaan. Jadi akhirnya mana yang kemudian yang lebih dipentingkan? Apakah kepentingan pribadi? Tentu saja kepentingan pribadi harus tunduk pada etika yang sifatnya etika yang lebih gede. Itu ya di mana? Ya etika organisasi. Etika bisnis yang sifatnya di dalam organisasi, tapi bahwa kemudian secara umum yang global tentu saja menjadi dasarnya utilitarian. Jadi yang itu gambaran secara umumnya tentang perkembangan teori. Nah, teori etika dan melatar belakangi etika bisnis itu. Jadi kemudian sifatnya memang etika. Kenapa kita ngomong etika bisnis? Kita ngomongin golden rules, nilai-nilai globalnya. Terus kemudian secara lokal itu akan muncul didasari oleh teori deontologi. Muncul etika bisnis yang sifatnya di dalam perusahaan itu yang nanti menentukan budaya organisasi. Makanya itu pasti beragam organisasi satu dengan yang lain, dan kemudian ada nilai pribadi yang relatif banyak dikorbankan. Kalau kita ngomong etikanya ya, dan kalau etika profesinya itu sebenarnya kembali ke atas profesi secara umum dan kemudian secara pribadi dan secara lokal dan secara pribadi. Kalau lokal itu kita ngomongin entitasnya ya atau organisasinya. Ya itu perkembangannya seperti itu yang harus difahami oleh kawan-kawan. Tapi kemudian semuanya dibalut oleh keutamaan atau virtue. Nah, gambaran umumnya kira-kira sejarahnya juga seperti itu. Tadi sudah sebenarnya disampaikan dengan sangat bagus oleh penyaji. Nah, kemudian ada hal-hal yang lain yang ditanyakan, bagaimana terus kemudian sanksi bila tidak. Nah, ini juga saya menjawab pertanyaan Evelyn tentang sejarah etika bisnis ya, tapi etika profesi memang kemudian sangat lebih detail. Juga pertanyaannya Jessica. Contohnya yang paling gampang itu kan perkembangan etika profesi akuntansi. Nah, itu sebenarnya kalau dirujuk kan bukan lebih panjang ya, tapi kemudian sifatnya malah lebih spesifik. Ya katakanlah saat saya dulu belajar awal-awal ketika profesi itu untuk semua akuntan mengikat. Dan kemudian dibedakan muncul lagi antara akuntan publik dan akuntan
ini akuntan atau auditor internal. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan kasus Enron yang kemudian saat itu munculnya kemudian GCG, dan karena apa? Karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Enron. Itu yang kemudian kita SUX itu ya, dasar hukumnya itu adalah munculnya SUX. Nah, itu yang kemudian akuntan publiknya juga kena. Nah, itu yang kemudian yang jadi dasar kemudian di undang-undang akuntan publik. Tapi itu berkembang lebih lanjut, lebih detail lagi. Sekarang sudah bukan hanya untuk akuntan publik, tapi kita ngomong bukan hanya untuk auditor internal, tapi juga ada yang sifatnya lebih spesifik. Contohnya seperti akuntan forensik, itu ada lagi undang-undangnya berkembang terus. Artinya bahwa memang kebutuhan etika bisnis itu tetap umum, tapi etika profesi itu sangat lebih detail, sangat lebih spesifik karena ada istilahnya super spesialis pada masing-masing profesi. Karena kebutuhan bisnis juga sama. Secara umum itu yang ada di pasar modal sampai kemudian yang sekarang itu katakanlah kenapa kita kemudian punya SAK EMKM itu jadi yang mulai dari yang publik, terus kemudian yang UM yang kelasnya menengah dengan SAK etap, kemudian sekarang muncul lagi yang terakhir itu dengan SAK EMKM untuk usaha mikro dan kecil, yang itu sebenarnya mengatur aktivitas bisnis untuk UMKM yang lebih kecil lagi. Jadi itu ya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dan memang seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, bahwa perkembangan etika bisnis, etika profesi itu pasti akan mengikuti perkembangan dunia usaha dan dunia bisnis. Nah, ini yang katakanlah secara umum bisa saya sampaikan sebagai penguat dari apa yang sudah disampaikan oleh penyaji pada hari ini. Tuh ya. Tapi apresiasi saya untuk apa yang penyajian hari ini, apa yang disajikan sudah lengkap, penguasaan materi sudah cukup bagus, dan mendetail. Kalau bicara nanti kita ngomongin studi kasus, saya nggak berani. Bukan apa nggak berani. Nah, ini kan studi kasusnya tadi, Silvi kan mengangkat kasusnya lumpur lapindo. Nah, itu saya bisa cerita panjang, mulai dari sebelum sampai setelah peristiwa, karena kebetulan saya adalah pendamping yang ada di sana. Jadi kalau Silvi tadi menggunakan penelitian yang tahun 2020, kalau mau baca lengkapnya seperti apa, secara sosial dan juga secara ekonomi yang dilanggar oleh Lapindo Brantas, silakan buka blog saya yang judulnya Balai Rakyat Koban Lapindo atau Barakalap WordPress. Nah, itu di situ nanti saya cerita dari dulu, sebelum, saat, dan kemudian sampai perkembangannya sekarang seperti apa. Itu ceritanya lebih ngeri dari apa yang disampaikan oleh Silvi gitu ya. Nanti di sana kayak apa perlakuannya. Kalau itu kan terusir dan sebagainya, jangan khawatir, terusirnya nggak terlalu. Yang kan terusir siapa yang mengusir. Saya ada di sana, saya harus mendampingi korban Lapindo itu. Kami diusir bukan hanya oleh pemerintah daerah, tapi juga kami harus berhadapan dengan tentara. Untuk masuk aja ada 3 lapis penjagaan. Jadi serasa kami itu di DOM, daerah operasi militer di Aceh gitu ya, Aceh cabang Lapindo gitu ya. Nah, itu nanti sendirilah kalau mau ceritanya panjang. Tapi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan saya harus kemudian ini kan kita sudah ambil waktu 20 menit dari yang seharusnya, dan saya harus ada pertemuan yang lain ini yang harus saya ikuti. Itu ya. Oke, minggu depan siapa yang akan presentasi? Kelompoknya siapa? Halo? Saya Pak Agnes. Siapa? Kelompok Agnes Pak. Oh, Agnes. Oke. Ya, jadi jangan lupa dengan aturan yang kita sudah sepakati selama proses ini ya. Jadi DM tolong diperhatikan, dan juga waktu presentasi nyala video satu persatu, tapi kemudian saat diskusi videonya harus nyala masing-masing. Keempat dari presenter yang ada.
Setelah itu tentu saja jangan lupa direkam dan kemudian di-upload ya, dan mengirim linknya ke saya. Nanti setelah ini saya akan masukkan hasil revisian dan saya kembalikan untuk diperbaiki. Itu aja ya. Kalau tidak ada yang lain, kita akan tutup pertemuan kita. Kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing, mengucap syukur untuk ya, Calvin. Kemarin saya udah kirim link video yang di YouTube, udah diterima belum, Pak? Ya itu kalau sudah dikabari nggak saya linknya? Sudah apa? Lewat OA, Pak. Lewat OA. Belum saya buka OA. Kalau yang anak-anak yang kirimnya kan ada yang lewat, ya kalau OA kan wajib ya, terus kemudian dikirim ke saya lewat WA, saya baru tahu. Kalau ini belum saya buka, belum saya cek. Oke. Saya juga belum di Berarti kampus. saya perlu lewat WA atau? Oh enggak perlu. Kalau sudah dikirim lewat OA kan yang wajib aja, nggak apa-apa. Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya. Oke. Kita bisa akhiri pertemuan kita, perkuliahan kita kali ini. Mari kita berdoa menurut iman kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih. Sampai ketemu di perkuliahan kita besok ya. Tapi pada mata kuliah yang berbeda.